Hai Sosius, balik lagi di kelas Sosiologi Perspektif bersama aku, Elsa. Kali ini aku mau nanya nih, kalian tahu gak sih apa hubungannya masyarakat sama sastra? Sederhananya, kalian sadar nggak kalau sebenarnya sosiologi itu lekat banget kaitannya sama sastra? Melalui penggunaan karya sastra, kita bisa loh memanfaatkan itu untuk menggali informasi tentang masyarakat. Teori refleksi bilang kalau sastra dapat dibaca sebagai informasi tentang perilaku sosial dan juga tentang nilai-nilai. Maksudnya, teks sastra dapat dideskripsikan secara beragam sebagai cermin atas masyarakat yang menghasilkan teks. Baik untuk memahami ekonomi, hubungan keluarga, iklim, sikap, moral, ras, kelas, peristiwa politik, bahkan agama. Kebanyakan kita pasti sudah akrab dengan setidaknya perspektif refleksi yang termuat dalam komentar sosial jurnalistik. Contohnya, ketika majalah Time di tahun 1998 melampirkan bintang televisi Ally McBeal di sampulnya. Menanyakan, "Is feminism dead?" yang kemudian menghasilkan sebuah asumsi bahwa acara TV itu dibaca sebagai sampaian informasi mengenai nilai dan juga pemahaman feminisme di Amerika saat itu. Bagaimanapun, sastra adalah konstruksi bahasa yang pengalamannya bersifat simbolis ketimbang langsung. Gagasan sastra sebagai refleksi masyarakat masih menjadi cara berpikir mendasar untuk menjawab mengapa sosiolog tertarik pada literatur. Ada pertimbangan yang rinci dari proses yang mengubah kondisi sosial menjadi sastra. Contohnya pada pemikiran Marxis yang mendefinisikan sastra sebagai bagian dari superstruktur ideologis, yaitu ketika penggunaan sastra oleh kaum elit digunakan untuk membenarkan kepentingan kelas penguasa. Sastra sebagai bagian dari seni bahasa menjadi wujud hasil dari kebudayaan itu sendiri. Sebagai produk sosial, sastra mencerminkan masyarakat, hubungan manusia dan tempat ia hidup, berinteraksi, dan juga bergerak. Oleh karenanya, produksi pendekatan budaya menjadi paradigma awal yang menghidupkan kembali studi budaya dalam sosiologi. Salah satu fokus penting dari pendekatan produksi adalah gender. Rogers di tahun 1991 mencatat bahwa terjadinya sugesti perlawanan dipengaruhi oleh representasi kesusastraan penulis dan juga pembaca perempuan. Teori resepsi Hans Robert Jauss dan juga Wolfgang Isser pun menyatakan bahwa dalam sastra terdapat interaksi dan juga teks. Dalam membaca karya sastra, novel genre roman contohnya, kita tentu tidak asing dengan hadirnya interpretasi. Misalnya, perlawanan perempuan terhadap keluarga untuk dapat bersama memperjuangkan percintaannya. Sosiologi sastra di sini bermain dan berimplikasi pada masalah sosial yang lebih luas. Hal itu termasuk pada menjelaskan kegiatan pembuatan makna oleh pembaca, apa yang menarik dan apa yang memikat bagi mereka. Studi sosiologi dapat membantu dalam memberikan penjelasan kenapa orang membaca, apa yang mereka dapatkan dari membaca, dan bagaimana membaca mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Termasuk dengan menanyakan apakah membaca novel roman mengajarkan perempuan untuk mengharapkan pemenuhan diri melalui pernikahan patriarkal. Dalam penelitian Radway di tahun 1984, ternyata banyak perempuan yang menjawab ya, dengan ketentuan ketika si lelaki tersebut memenuhi syarat. Nah, ini menarik karena sosiologi sastra di sini berguna untuk mencari tahu mengenai efek membaca dan juga terkait dengan bagaimana sastra digunakan. Sosiologi sastra menjadi bidang studi khusus yang memusatkan perhatian pada hubungan antara karya sastra dan struktur sosial di mana ia diciptakan, serta masyarakat dan individu di dalamnya berperan sebagai bahan sastra itu sendiri. Oleh karena itu, karya sastra antara negara yang satu dan negara yang lain menjadi berbeda. Bentuk dan gaya sastra berubah seiring dengan perubahan zaman, sehingga sastra dianggap sebagai ekspresi masyarakat itu sendiri. Sebagai bagian yang menyatu dengan masyarakat, sastra tidak hanya menganalisis, tetapi juga menunjukkan hingga merekonstruksi cara pria dan wanita dalam menjalankan peranannya di masyarakat.
Novel sebagai genre sastra utama masyarakat industri saat ini dilihat sebagai usaha untuk menciptakan kembali hubungan antara manusia dan sosialnya. Baik dengan keluarga, dengan politik maupun dengan negara hingga pada penggambaran konflik antar kelompok sosial. Jadi, sudah sadar belum kalau sosiologi dan sastra selekat itu bahkan saling melengkapi? Ingat ya apa yang dikatakan Hogarth ini? Tanpa kesaksian sastra yang utuh, pelajar di masyarakat akan buta terhadap keutuhan masyarakatnya sendiri.